Iya, beruntung banget ya kita, Bu. Ya udah yuk, kita jalan-jalan. Let's go! Bapak, Ibu, sakit. Tolongin Nirma. Astagfirullah. Bapak kenapa? Bapak mimpiin Nirma, Bu. Loh, kok sama? Nirma kenapa ya, Bu? Udahlah, nggak usah dipikirin, Pak. Palingan juga si Nirma ini malas-malasan di rumah. Awas saja kalau pulang rumahnya berantakan. Yaudah, kita tidur lagi, Bu. Besok kan kita masih ada rencana jalan-jalan. Iya, Pak. Asik banget resortnya. Udah lama nggak liburan. Loh. Ini rumah kok gelap-gelapan? Nirma ini pasti tidur-tiduran aja pas kita pergi. Nirma, mana sih ini kok gak muncul-muncul? Bau apa ini? Kok ada bau busuk di rumah? Duh, punya anak cewek kok jorok banget. Nirma! Coba kamu lihat ke kamarnya. Baunya dari kamar Nirma toh. Nir, bangun Nir. Dimas, coba nyalakan lampunya. Nirma! Cepat, panggil ambulan. Saat petugas medis datang, mereka pun mengatakan bahwa Nirma sudah meninggal lebih dari 24 jam yang lalu. Maafin ibu nak. Ibu sering berlaku tidak adil. Maafin Bapak juga, Nir. Kalau saja Bapak lebih perhatian sama kamu, pasti sekarang kau masih hidup, nak. Dimas, kamu jadi anak jangan jorok-jorok amat dong. Itu piring udah 2 hari nggak dicuci, kok ya dibiarin aja? Kerjanya main game terus. Berisik banget sih, Bu. Iya, nanti ku cuci kalau inget. Adikmu juga ini kemana? Udah 2 hari lebih nggak pulang ke rumah. Kenapa anak-anakku nggak ada yang bener? Yang satu kena PHK jadi pengangguran, yang satu suka kelayapan entah kemana. Buka pintunya. Kalau tidak, akan saya dobrak. Pak, Kenapa tuh, Bu? Teriak-teriak. itu loh Pak, ada yang gedor-gedor pintu. Coba Bapak cek sana. Ya? Apa betul ini rumah dari saudara Dodi? Iya, Dodi anak saya, Mas. Betul ini rumahnya. Ayo, cepat lunasi pinjaman 20 juta yang diajukan anakmu itu. Hah? 20 juta? Kalau nggak segera dilunasi, akan saya porak-porandakan rumah kalian. Mendengar kabar bahwa Dodi memiliki hutang sebanyak itu, membuat sang bapak terkena stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Ini Bu, tagihan dari rumah sakit. Sama ini surat pinjolnya si Dodi. Aku pergi dulu ya, Bu. Ada urusan. Ya Allah, aku harus gimana? Ibu yang melihat biaya berobat yang sangat banyak, ditambah dengan tanggungan utang si Dodi, akhirnya menjadi gila dan berakhir di rumah sakit jiwa. Maafin ibu nak, ibu sering berlaku tidak adil. Ya, ada yang bisa saya bantu? Dok, tolong saya dok. Saya hamil, sudah 5 bulan.
Laki-laki sialan itu tiba-tiba membawa kabur uang tabungan untuk lahiran anak ini. Tolong dok. Ayo, masuk dulu. Usia kandungannya sudah cukup tua. Susah ini kalau mau digugurkan. Terlalu beresiko. Semua resiko akan saya ambil. Yang penting tolong keluarkan anak ini dari dalam tubuh saya. Baik, baik. Akan saya bantu sebisanya. Terima kasih dok. Saya hanya punya segini. Masalah itu nggak perlu dipikir. Terima kasih dok. Tapi sebelumnya mbaknya tanda tangan dulu di sini ya. Ini untuk perlindungan antara dokter dan pasien. Baik dok. Sakit. Sudah bangun. Aduh, biusnya kurang dosis nih. Sakit. Tahan, tahan. Sebentar lagi selesai kok. Nah, selesai. Bayi siapa itu? Pandangan saya kurang jelas dok. Oh, itu bayi-bayi yang selalu menemaniku setiap malam. Dan janinmu sebentar lagi akan bergabung dengan mereka. Maksudnya dok, apakah itu janin saya? Oh, ini bukan. Janinmu sudah saya keluarkan dari tadi. Yang ini ginjalmu. Hah? Apa? Ginjal manusia kan ada 2. Diambil 1 aja nggak masalah dong. Tidak. Jangan teriak-teriak, nanti darahnya cepet habis loh. Kau dokter gila. Tuh kan, pingsan. Dokter Adam, selain bekerja di sebuah rumah sakit, ia juga membuka praktek di rumahnya yang khusus untuk membantu anak jalanan yang menjadi korban hamil di luar nikah. Tapi di balik itu, sebenarnya ia melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan organ bayi dengan bonus mendapatkan ginjal pasien untuk diperjualbelikan. Ia tak khawatir akan ada tuntutan karena korban yang rata-rata tak mau membaca syarat dan ketentuan akan langsung menyetujui secara tertulis. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Pagi dok. Rin, kok aku gak dikabarin kalau kamu shift pagi? Sengaja mau bikin kejutan dokter. Duh, jadi semangat nih kalau sama kamu yang manis. Apalagi kalau shiftnya sama terus. Ih, gombal ah. Dokter Adam dan suster ini sebenarnya sama-sama punya rasa yang sama. Hari itu, Dokter Adam berniat menyatakan perasaannya. Kau adalah eksperimen baruku. Saat makan siang bersama, suster ini pun menerima Dokter Adam menjadi pacarnya. Hubungan keduanya menjadi semakin serius hingga terlalu dalam dan membuat Rini hamil. Mas, kalau dihitung-hitung usia kandunganku sudah 3 bulanan. Gimana mas? Aku belum cerita sama keluargaku. Malu mas. Harusnya kamu bahagia, sayangku. Iya, kapan kamu kawini aku? Iya, aku sudah ada pikiran soal itu. Akan kuceritakan nanti malam di rumahku ya. Tapi mas, rumahmu berhantu gitu. Banyak suara bayi nangis. Sekali saja aku ke sana, kapok. Udah aku usir kok mereka. Lihat saja nanti malam, pasti aman. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Mau mas, mau kok. Enak banget. Kamu pintar masak juga ya mas? Surprise. Daging apa ini? Daging bayi. Gak lucu ah. Iya, maaf sayang. Jadi mas, apa yang ingin kamu ceritakan?
Adam bercerita bahwa dulu ia adalah anak hasil hubungan di luar perkawinan. Bapaknya pergi meninggalkan ibunya yang mengandung dirinya. Saat kandungan sudah menginjak 3 bulanan, ibunya mencoba menggugurkannya. Tapi beberapa kali ia digugurkan, ia masih bisa bertahan hidup. Bahkan ia lahir saat usia kandungan 5 bulan. Sedangkan ibunya meninggal. Ya ampun, kok kamu baru cerita? Maaf mas, aku jadi tidak selera makan. Seharusnya tidak masalah bagimu. Kamu kan sudah terlatih dengan darah. Tapi aku teringat kandunganku. Ngeri. Oke, nggak apa-apa sayang. Kalau gitu, aku mau tunjukkan ruangan rahasiaku. Tapi matamu harus ditutup dulu ya. Ada-ada aja mas. Yuk, masuk. Lurus saja. Duh, penasaran deh. Oke, duduk. Mas, kok pakai diikat segala sih? Tenang. Dengan seperti ini, cerita berikutnya akan lebih merasuk di benakmu. Cerita apa lagi? Ceritaku kan belum selesai. Oh, iya deh. Jadi, setelah aku lahir, aku dirawat oleh dokter yang mengaborsiku. Dokter tua itu menganggapku sebagai anugerah yang menentang logika medis. Ia menjadikan aku sebagai penelitian yang tujuannya untuk menemukan formula supaya meningkatkan daya tahan bayi-bayi dalam kandungan. Tapi sayang, bapak angkatku itu meninggal sebelum penelitiannya sempurna. Nah, sekarang akulah yang melanjutkannya. Mas, ceritamu apa hubungannya sama kita? Usia kandunganmu cocok seperti saat aku dulu digugurkan. Mas, Dan yang paling penting adalah dalam janin ini mengalir darahku. Dengan dibantu formula baru buatanku, aku akan membuat janin ini lahir sebelum waktunya dengan keadaan sehat dan ibunya tetap akan bertahan hidup. Mas jangan bercanda. Apa kamu mau gugurkan anak kita? Jangan khawatir sayang. Ini akan berlangsung hingga kandunganmu mencapai 5 bulan. Jangan. Kalian pasti akan tetap hidup. Lalu kita akan hidup bahagia. Jangan, Mas. Jangan. Kamu gila. Gila. Kamu gila. Satu bulan berlalu. Teman-teman suster ini di rumah sakit mulai bertanya-tanya kemana rekan kerjanya. Dokter Adam yang ditanya juga bilang tidak tahu menau. Bahkan ia sendiri juga sudah mencarinya sampai menelpon keluarganya sebagai bentuk alibinya. Sebenarnya suster ini meninggal bersama janinnya. Dokter Adam awalnya kebingungan karena pasien-pasien sebelumnya tidak ada yang meninggal. Tapi ia kemudian menganggap bahwa itu hanya penelitian yang gagal saja. Apa itu? Hah? Ini ada pencuri atau gimana? Hei, apa ini kelakuan kalian? Tumben kalian nakal. Bikin kaget. Kalian kenapa sih anak-anakku? Biasanya nggak begini. Mau main sama papa ya? Bau banget. Bagaimana jika bayi-bayi ini membalas dendam, Dok? Siapa itu? Mereka masih bayi, sehingga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Siapa kau? Jangan masuk rumah orang sembarangan. Tapi saat ini mereka sudah mengerti. Karena 1 bulan ini, secara diam-diam aku asuh mereka dan menceritakan semuanya. Rini, tidak. Kau harusnya tidak kesini lagi. Kau bahan penelitian yang rusak. Kau memang gila. Ini demi ilmu medis. Kau seharusnya tidak menyalahkan aku. Aku juga melakukan penelitian. Bagaimana reaksi seorang laki-laki
yang merasakan hamil dan digugurkan. Anak-anak, yuk main terowong-terowongan yang seperti Mama ajarkan. Keesokan harinya, jasad Dr. Adam ditemukan oleh polisi yang kebetulan datang untuk memeriksanya. Karena ada laporan dari orang tua Rini, rumah dokter itu kemudian digeledah dan ditemukan beberapa organ bayi dalam ruang pendingin bersama jasad suster Rini.
A few moments later.